sebelum gue mulai ke inti bahasan yang bakal gue jelasin, gue mau update dulu kondisi hari ke-13 gue karantina di rumah. Gue pikir akan mudah ya 2 minggu itu. Dan gue pikir masalahnya akan hanya pada ya makanan karena gak bisa belanja leluasa. Cuman ini sudah menggerogoti hati dan pikiran kita. Dari semalam kita udah uring-uringan, gue udah gak bisa tidur udah semingguan kali ya. Dan gue setiap tidur tuh jam 2, jam 3, capek. Padahal gak ngapa-ngapain, makan tidur doang. Terus udah mulai stres banget karena kita gak kerja kan, pakai uang tabungan. Ya pelan-pelan menipis gitu. Dan gue gak tahu bakalan dapat kerja lagi apa enggak, karena banyak banget tempat yang tutup dan gak beroperasi gara-gara lockdown ini. Jadi harap maklum kalau misalnya gue gak seceria biasanya. Emang biasanya ceria. Anyway, kita mulai aja ya. Oke, jadi bahasan hari ini adalah bagaimana menikah di Australia. Gue tepatnya di Brisbane dan gue baru nikah di Brisbane tanggal 16 Desember tahun lalu, 2019. Oke. Beberapa state kayak Queensland, New South Wales, Victoria pasti akan beda, tapi similar lah. Nggak terlalu beda, mungkin bedanya cuman lokasi tempat si gedung dukcapilnya itu dan lain-lain. Oke, jadi kalau kamu berniat mau menikah di Australia, tidak perlu khawatir, gampang banget. Mau lu warga Australia, kalau warga Australia nggak usah nanya gue ya. Maksudnya warga Australia menikah dengan warga Indonesia kayak gue, suami gue kan WNA. Atau lu sama-sama WNI, atau lu WNI nikah sama orang Arab, WNI nikah sama orang Singapura, WNI nikah sama orang Eropa, nggak masalah karena syaratnya itu semudah itu. Dan nggak perlu visa macem-macem kayak misalnya lu visa pekerja, visa turis, visa apa segala macem bisa diterima karena nggak ditanya. Tapi yang jelas harus legal ya, jangan lu masuk ke Australia ilegal. Nggak kawin pun lu akan ketahuan juga bakal deportasi ya kan. Oke, pertama yang akan harus lo lakukan adalah lo harus menetapkan tanggal kan. Tapi menetapkan tanggalnya itu harus ini minimal sebulan sebelum lo daftar dan mengajukan tanggal. Jadi jangan bilang misalnya sekarang tanggal 31 Maret terus lo mau nikah tanggal 30 April. Nggak bisa karena butuh proses untuk daftar dan janjian sama si orang pernikahan di Brisbane. Dan gak bisa sekarang juga bu, gara-gara corona ini tutup mak. Kesel gue. Oke. Tetapin tanggal, terus siapkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya lo tahu apa? Nah syaratnya ini sebagai WNI lo hanya butuh akta lahir asli, akta lahir terjemahan. Ini terjemahan bisa lo cari online, jadi lo nggak perlu ke kantor apa segala macem. Nanti gue kasih rekomendasi yang gue pakai dan gak ada masalah. Harganya juga nanti gue kasih. Terus juga sama paspor asli. Udah, itu aja. Gak perlu izin RT, RW, kelurahan, kecamatan, N1, N2, no. Makanya gue mau milih, aduh nikah di sini aja deh, kayaknya less stress dengan semua permasalahan yang ada di muka bumi. Maaf ya gue emosi. Begitu. Jadi intinya 2, akta lahir dan paspor. Sudah itu lengkap, kamu cek ke websitenya Birthday, Death and Marriage Australia. Kamu pilih Brisbane, Sydney, Canberra atau Melbourne, tergantung lo mau di mana ya kan. Udah pilih nanti di situ lo bisa pilih janjian. Karena sebelum nentuin tanggal lo harus janjian, ketemu sama petugasnya, pilih tanggal dan bayar untuk pernikahannya. Oke? Online, semuanya online segala macam. Pilih tanggal, misalnya tanggalnya 1 April besok kalau misalnya bisa dia ya. Tapi biasanya nggak bisa langsung gitu, kayak minimal 2 hari lah. Misalnya sekarang tanggal 1 bisa pesen tanggal 3 atau tanggal 4-nya. Oke, online segala macam, lo dapat email konfirmasi. Oke, tanggal 4 bisa datang ke gedung Birth, Death and Marriage Building. Datang, nah di sana nanti lo dan waktunya juga ditentukan ya. Misalnya jam 1, 2 atau 3-nya. Nanti di sana lo antri lagi.
terus ke loket. Nah di loket itu tanpa lo nanya udah dijelasin, tapi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dijelasin bahwa syarat-syaratnya gini, lo harus di atas 18 tahun, and the blah. Nggak ditanya agama, nggak ditanya kelamin lo apa, yang penting syaratnya ada. Dan lo sukarela menikah ya, tidak ada paksaan. Dan setahu gue juga, kayaknya nggak harus dua-duanya datang ke kantor ini, karena bisa diwakilkan misalnya dengan si ceweknya aja atau si cowoknya aja, asal ada surat kuasanya. Begitu, pokoknya di website itu lengkap lah ya. Udah gitu, nah di situ ditanyain mau tanggal berapa sis gitu. Oke, tanggal segini. Oh oke, nggak masalah. Tanggal segini adanya jam 2 atau jam 3 atau jam 4, lo mau milih yang mana? Sedetil itu mau milih yang mana, karena dalam satu hari itu kayaknya ada beberapa pernikahan, nggak cuman satu atau dua doang. Oke, udah. Nah habis itu dia akan cek dokumen-dokumen lo apakah asli, dan dia juga akan cek si warga negara Australianya. Kalau lo nikah sama warga negara Australia, apakah dia sudah menikah apa belum. Tapi kalau misalnya si calon lo itu WNA Australia, maksudnya duda atau janda, pasti akan diminta surat keterangan janda atau dudanya gitu deh. Karena si Patrick belum pernah menikah, jadi sesimpel itu, oke? Terus gue nanya dong, mak, ke petugasnya, nggak mak sih, bu, pakai bajunya gimana gitu segala macem. Kata dia, bebas sis, lu mau pakai baju gaun mewah, mau pakai baju tradisional, mau pakai baju superhero, karena dia bilang pernah ada yang nikah kewong pakai baju superhero, Cim. Oh oke, gitu kan. Gue nggak gitu juga sih. Oke deh gitu kan. Terus undang-undangan gimana? Nah kalau di Brisbane itu ada dua gedung, bukan dua gedung, dua ruangan, dua hall. Yang satu yang kecil muat sampai 30 kalau nggak salah, yang satu lagi muat sampai 70. Pokoknya lebih gede lah gitu. Karena gue mikir yang datang juga cuman teman-temannya Patrick dan teman gue juga, yang kecil aja deh tadinya kan. Ya udah. Nah, terus harganya beda-beda nih. Lo nikah di Senin sampai Jumat, sore, Sabtu pagi, dan Sabtu malam. Kalau hari Minggu dia tutup. Oke, harganya harga beda. Kalau weekdays tuh lebih murah. Jadi weekdays tuh nanti listnya gue kasih deh ya. Oke, terus udah kan bayar segala macem, kelar, dapat bukti bayar. Nah yang perlu gue jelasin adalah, gue waktu itu 16 Desember itu hari Senin. Kalau hari Senin, which is weekdays, itu lo bayarnya lebih murah. Kalau nggak salah $350. Itu udah bayar gedung, udah bayar selebran tuh kayak apa sih, kayak penghulu gitu ya kalau di Islam. Udah bayar semua servis. Dan enaknya kalau lo nikah di weekdays, si selebran ini bisa langsung urus surat nikah lo, sertifikat nikah lo, dan langsung jadi, ya kan? Jadi lo nggak perlu bolak-balik lagi ke kantornya. Kalau lo nikah di di weekend, ulangi ya, kalau lo nikah di weekend, lo akan cuma dapat surat dari selebran, dan lo harus daftar ulang lagi untuk dapat sertifikat marriage. Sertifikat dari selebran dan sertifikat pernikahan itu beda, karena sertifikat pernikahan itu dikeluarkan oleh si negara Australia secara resmi pakai banget. Set, ada tukang kebon. Oke, jadi udah gitu ya, udah bayar segala macem, tinggal kita tunggu hari pernikahannya. Cie, hari pernikahan lo tahu nggak, pas 16 Desember itu gue hampir telat bu. Sampai lupa, pas hari H ini lo harus milih dua saksi mau cewek mau cowok nggak masalah, satu dari gue, satu dari si Patrick. Dan itu hanya dibutuhkan, lo nggak perlu lo nggak perlu nyediakan detail si witness itu, si saksi itu pada saat daftar, tapi pas saat pernikahannya, karena setelah sebulan pasti kan banyak perubahan ya gitu. Dan tanggal pernikahan pun bisa lo kayaknya sekali ganti, tapi kalau mau ganti lagi lo harus bayar gitu. Dan itu pun kalau ada yang available. Oke, ya kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada musibah atau ada kerjaan yang nggak bisa ditunda, mengharuskan kita harus ganti tanggal nikah, dan itu bisa, tapi terbatas, nggak bisa lo ganti 10 kali, 30 kali. Hello, lo mau nikah apa mau janjian sama dokter aja nggak mau kalau ganti sampai 30 kali kan. Kok gue sewot. Oke, udah.
Hari pernikahan gue telat, Mak. Harusnya kan 15 menit sebelum pernikahan, ya kan? Itu gue datang mungkin 5 menit sebelum pernikahan. Jadi kita nggak sempet yang ngobrol-ngobrol sama selebgram segala macem. Bahkan pas kita sampai itu gue telatnya gara-gara Uber. Dan lo tahu kenapa kita pakai Uber? Karena parkir di City Brisbane itu mahal dan susah nyarinya. Jadi kita naik Uber dengan kebaya gue yang gemerlang-gemerlang itu. Dan lo tahu nggak, itu kebaya gue pakai pas wisuda S1 gue. Oke, udah. Kita sampai sana, teman kita udah di sana, dan fotografer yang kita sewa pun udah di sana. Oh ya, ini gue dijelasin per ini ya, timeline, urutan. Mungkin agak menyebar, tapi pas inget gue jelasin. Kita pakai fotografer, tapi fotografernya nggak kayak wedding photographer yang mewah, misalnya yang nama besar gitu. Gue dapet wedding photographer itu dari aplikasi namanya Airtasker di Australia itu. Karena di sini kan apa-apa mahal, jadi gue cari yang casual dan murah aja deh. Toh juga cuman upacara aja. Nah, kita dapat dari Airtasker, fotografer pertama kita dapat $50. Itu murah banget. Tapi dia cancel bu. Akhirnya kita dapat yang kedua $100, tapi dia bagus banget. Nggak banget sih, tapi bagus. Nah, sebelum mulai kita sempat foto-foto dikit kayak buat pre-wedding gitu. Habis itu kita mulai. Nah, ini juga drama. Hidup gue tuh penuh drama ya, Cin. Dan dramanya tuh kayak unlucky gitu deh, kayak anjir gitu amat ya gitu. Jadi udah mah telat. Kita kan boleh bawa musik sendiri di USB-nya nggak ke-play dong. Antara memang nggak tahu dah, pokoknya intinya lagu pernikahan gue tidak bisa di-play. Sedih nggak lo? Nggak bisa di-play. Udah gitu lo bisa bawa bunga sendiri. Nah, si selebran penghulu ini, karena gue nikahnya di pemerintah, itu disediakan pemerintah. Tapi kalau lo mau selebran sendiri bisa. Dan tadinya itu kita mau pakai janji nikah sendiri. Maksudnya kita kayak kasih speech, pidato sendiri gitu kan mengenai pasangannya. Cuman karena kita udah telat, si selebrannya udah ngikutin yang ada aja. Oke, ngikutin yang ada aja. Maksudnya yang template gitu dijelasin sama selebran, kita ngikutin. Selebran gue waktu itu cewek, baik sih, cuman nggak ada yang spesial lah menurut gue tentang dia. Udah gitu jalan deng nggak pakai lagu itu sih, maju bacain vow, ditemani oleh saksi dan tamu undangan. Habis itu udah kelar, tanda tangan surat sertifikat itu, tanda tangan, witness juga tanda tangan. Habis itu foto-foto deh, udah. Dan itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai sejaman 2 jam gitu, nggak, karena kan gantian ya ruangannya. Dan juga lo boleh bawa bunga, tapi nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa apapun yang bikin nyampah ruangan. Udah gitu, lo resmi menjadi suami istri. Dan lo tahu pernikahan di luar negeri termasuk Australia itu diakui di Indonesia. Jadi misalnya lo di Indonesia ribet gitu ya, masalah agama atau masalah yang lain gitu ya, di Australia udah nikah, lo udah di sertifikat marriage itu bisa dipakai di Indonesia. Nah, ini tambahan aja ya, terserah mau dilakuin apa enggak.